kita memperingati Maulid Nabi ini tidak harus pada bulan Rabiul Awal, tidak harus pada bulan Maulid. Setiap saat kita mempunyai kegiatan apapun, ya ini kalau bisa kita lihatnya itu ya kita memperingati hormat pada Nabi Muhammad. Baru kedua hajat yang seterusnya. Ini mungkin dengan cara seperti itu ya insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya besok. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi Muhammad usianya tidak begitu panjang, sebenarnya nggak panjang dibanding dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi terdahulu. Dalam sejarah itu ada yang mengatakan 63, 62, bermacam-macam. Tapi yang paling banyak 63 kalau tidak salah. Usianya nggak panjang, tapi dakwah beliau sangat berhasil. Jadi dakwah Nabi itu berhasil bisa kita rasakan sampai sekarang. Bagaimana keberhasilan Nabi itu kok sampai begitu besarnya mempengaruhi dunia ini? Tidak hanya di Arab Saudi, tapi seluruh dunia, penjuru dunia. Ini karena memang beliau mengedepankan akhlakul karimah, ucapan yang baik, tingkah laku yang baik, tutur kata yang baik. Dengan ucapan yang baik ini melemahkan orang yang marah, yang sebenarnya mau marah karena dibarisi dengan ucapan sopan santun yang halus, akhirnya orang yang mau marah itu tidak menjadi marah. Ini mari kita tiru apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Karena kita sebagai penyuluh, jadi ini kan boleh-boleh ini kan corongnya Kementerian Agama. Nah dari itu dalam kita mensyiarkan Islam ini kita berusaha semaksimal mungkin meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi dengan cara uswatun hasanah, dengan cara tutur kata yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, suatu ketika Nabi itu duduk di dalam masjid. Mungkin ini sudah sering kita mendengar. Jadi suatu saat Nabi itu duduk di masjid, kemudian tiba-tiba ada unta yang masuk ke dalam masjid beserta penunggangnya. Jadi pas Nabi itu duduk di masjid, yang mungkin sekarang itikaf lah, ya, dengan para sahabat, tiba-tiba ada unta yang masuk ke masjid beserta penunggangnya. Akhirnya para sahabat marah. Karena apa? Unta kok masuk ke dalam masjid. Maka seorang yang naik unta itu akan langsung dibunuh oleh para sahabat. Umar bin Khattab langsung mengambil pedang. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi melarangnya. Jangan. Jadi tidak boleh. Sambil berkacak pinggang, sambil menteleng lah di atas unta, kemudian orang itu tanya, "Hai di antara kalian siapa yang bernama Muhammad?" Tanya orang yang naik unta tadi dengan kata-kata yang kasar. Sahabat semakin marah lagi karena apa? Mendapatkan pertanyaannya begitu kasar. Tapi Nabi tetap santai, diam, menjawab dengan sopan, "Saya yang bernama Nabi." Tidak cukup situ, kemudian orang yang naik unta, seorang Badui naik unta tadi tanya lagi, "Hai Muhammad, apakah kamu yang menyuruh orang-orang itu menyembah Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Kemudian Nabi mendapatkan pertanyaan yang begitu kasar, Nabi juga menjawab, "Iya, saya yang menyuruh." Tidak hanya itu, kemudian tanya lagi, "Apa engkau hai Muhammad yang menyuruh kepada seluruh manusia untuk sholat 5 waktu, ibadah haji, membayar zakat, puasa Ramadan?" Dengan pertanyaan yang kasar itu sahabat semakin marah, tetapi Nabi tetap santai. Nabi menjawab, "Iya, saya yang menyuruh." Dengan sahabat yang begitu marah, orang yang naik unta itu kemudian membalikkan untanya keluar ke pintu masjid sambil dia berkata yang sangat kasar, "Kalau begitu saya akan menyuruh kepada seluruh penduduk saya untuk masuk agama Islam." Alhamdulillah. Jadi dakwah Nabi caranya seperti itu, dengan ucapan yang halus, sopan, tidak menggunakan kekerasan.
Hikmahnya apa? Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari cerita tadi itu. Yang pertama, ya, kita bergaul dengan orang itu harus dengan ucapan yang baik, meskipun dengan orang non Islam. Jadi otomatis yang naik konten tadi itu bukan orang Islam, tapi Nabi cara menjawabnya, cara menjawab tadi itu tidak dengan kasar. Padahal sahabat semuanya sudah menggunakan kekerasan, hampir menggunakan kekerasan, tapi Nabi melarang. Beliau menggunakan kata-kata yang sopan, yang halus, akhirnya menjadikan orang yang mau marah tadi itu tidak menjadi marah. Ya, dengan ucapan yang sopan Nabi akhirnya orang itu menjadi lemah. Jadi hikmah yang pertama diantaranya kita harus bergaul dengan orang itu yang baik, meskipun dengan orang non-muslim, apalagi dengan orang yang muslim. Nah ini yang kembali sekarang ini, yang kembali sekarang ini diantaranya kita secara muslim saja, ya itu balah kololokan itu sudah kaprah. Nyuwun sewu, besok ini kan sebentar lagi akan ada pil-pil itu, ada pilek, pilpres, pildes itu beberapa hari kemarin. Podo-podo Islami, sedulur Islam tapi podo ulama. Gara-gara hanya berbeda pilihan. Kita beda paham saja itu kadang wis lolokan. Ya. Padahal Nabi beda agama tidak lolokan. Nabi menggunakan tingkah laku yang baik. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, seandainya orang tadi itu dibunuh langsung di dalam masjid, ya, pasti orang itu tidak akan masuk Islam. Pasti tidak akan masuk Islam. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya akhirnya banyak orang yang masuk Islam. Ternyata orang tadi itu memang dia menjadi pimpinan di daerahnya itu. Akhirnya orang sekampungnya itu bisa masuk. Seandainya orang itu dibunuh seketika, pasti dia tidak masuk Islam. Dan orang-orang yang di bawah di bawahnya, artinya anak buahnya, tidak jadi masuk Islam. Jadi banyak hikmah dari catatan itu, diantaranya itu. Maka dari itu kita sebagai penyuluh, ya mari kita menggunakan ucapan kita yang baik. Di antara ucapan itu tidak langsung kita mengucapkan, termasuk kita menggunakan medsos yang sekarang dipegang Mbak Dina itu, ya kita harus kita manfaatkan karena tulisan itu wakil dari ucapan. Jadi orang-orang, tapi kalau tulisannya seperti itu pasti menyinggung orang lain. Jadi ucapan itu tidak harus kita langsung mengucapkannya. Tulisan itu sudah perwakilan dari ya. Terkadang kita ini nge-share sesuatu itu tidak kita pahami, tidak kita baca, kelihatannya tidak cocok langsung, atau mungkin jadi kita baca langsung di-share. Padahal itu tidak betul atau hoax. Ini bahaya. Sebagai contohnya Kementerian Agama, ya mari kita manfaatkan medsos ini sebagai mungkin. Maksud saya ya seperti itu, aku yang mengendalikan. Jadi tidak asal share. Kita saling mengingatkan. Umpama kok saya seperti itu ya diingatkan. Saya juga manusia. Jadi jawab Nabi bisa berhasil begitu besarnya sampai sekarang yang kita rasakan itu dengan tingkah laku, dengan sopan santun, dengan akhlak berbaik. Di dalam saya lupa kalau nggak salah cuma saya apa itu. Jadi Islam itu bisa jaya itu dengan dua hal. Orangnya loman, artinya kita ini sebagai pemeluk Islam ini kita loman. Yang kedua dengan akhlak. Jadi Islam itu bisa jaya dengan dua hal. Dengan pemeluknya itu orangnya dermawan,
yang kedua akhlakul karim.